Laporan keuangan merupakan catatan informasi keuangan dari suatu perusahaan dalam suatu periode akuntansi tertentu, di mana keberadaan laporan keuangan menjadi sangat penting sekaligus dapat menggambarkan kinerja perusahaan, terutama perusahaan di bidang finansial. Laporan keuangan juga memberikan informasi terkait dengan kinerja perusahaan, baik tiap bulan, semester, hingga tahunan. Penyusunan laporan keuangan juga harus disesuaikan dengan ketentuan dan standar akuntansi keuangan yang berlaku, di mana isi dari laporan keuangan harus memberikan pandangan yang sama kepada para pembacanya, yakni pihak-pihak yang memerlukan informasi keuangan. Pihak-pihak yang memerlukan informasi keuangan antara lain calon investor, manajemen keuangan, kreditur, akuntan, masyarakat, hingga pemerintah, di mana pihak-pihak tersebut akan memanfaatkan informasi yang tercantum dalam laporan keuangan dalam suatu pengambilan keputusan di bidang keuangan. Oleh karena itu, laporan keuangan harus benar-benar mencatatkan transaksi keuangan yang benar-benar terjadi. Lalu, apa saja yang menjadi isi dari laporan keuangan? Berikutnya, rekan saya akan menjelaskan terkait dengan isi dari laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Laporan rugi laba adalah laporan yang berisi mengenai kinerja keuangan suatu perusahaan dalam satu periode akuntansi. Laporan ini berisi informasi mengenai pendapatan dan beban perusahaan sehingga diketahui laba dan rugi bersih. Tujuan laporan rugi laba yang pertama, untuk mengetahui biaya dan pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Yang kedua, pengecekan histori rugi laba dari waktu ke waktu sebagai evaluasi akan kinerja perusahaan. Adapun metode dalam menghitung rugi laba ada dua. Yang pertama, metode langsung atau single step, dan yang kedua, tidak langsung atau multi step. Nah, kesimpulannya, dengan mempelajari laporan rugi laba ini, kita dapat mengetahui pendapatan serta kerugian yang dialami oleh perusahaan. Dengan melakukan evaluasi, kita dapat meminimalisir resiko kerugian yang dialami oleh perusahaan. Neraca atau laporan keuangan adalah sebuah laporan keuangan yang mencatat informasi mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pemegang saham. Neraca juga terdiri dari tiga hal utama, yaitu ada aktiva, kewajiban, dan ekuitas. Selanjutnya, cara menyusun laporan keuangan neraca antara lain: 1. Tentukan tanggal dan periode pelaporan. 2. Identifikasi aset Anda. 3. Identifikasi kewajiban Anda. 4. Hitung ekuitas pemegang saham. Dan terakhir, tambahkan total liabilitas ke total saham pemegang saham pada waktu tertentu. Adapun kegunaan neraca bagi perusahaan adalah untuk mengetahui dan melakukan pengawasan setiap saldo keuangan serta melakukan koreksi jika terjadi kesalahan dalam pencatatan laporan akhir keuangan perusahaan. Apa itu modal? Modal adalah kumpulan dari uang atau barang yang digunakan untuk menjalankan suatu usaha. Nah, modal ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu jenis-jenis modal dan manfaat modal bagi perusahaan. Jenis-jenis modal ini terbagi lagi menjadi 4 bagian, yaitu jenis berdasarkan sumbernya, yang di dalamnya ada modal eksternal dan internal. Yang kedua, jenis modal berdasarkan pemiliknya, yang di dalamnya ada modal sosial dan modal perseorangan. Yang ketiga, jenis modal berdasarkan wujudnya, yang di dalamnya ada modal abstrak atau modal pasif, dan modal konkret atau modal aktif. Dan yang keempat, modal berdasarkan sifatnya, yang di dalamnya ada modal tetap dan modal lancar. Nah, bagian yang kedua adalah manfaat modal bagi perusahaan, yaitu ada 4. Yang pertama, sewa tempat. Yang kedua, membeli bahan produksi. Dan yang ketiga, gaji karyawan. Dan yang keempat, simpanan. Laporan arus kas adalah salah satu laporan yang menunjukkan pergerakan kas perusahaan selama periode tertentu. Ternyata investor maupun kreditor sebagai pengguna utama laporan keuangan juga membutuhkan mengenai bagaimana posisi kas perusahaan, sehingga laporan arus kas diwajibkan untuk disajikan dalam perusahaan. Laporan arus kas ini melaporkan arus kas dari laporan arus kas aktivitas operasional, juga laporan arus kas aktivitas investasi, dan juga laporan arus kas aktivitas pembiayaan. Salah satu contoh dari laporan arus kas tersebut yaitu laporan arus kas operasional. Laporan arus kas operasional membantu pengguna mengetahui berapa banyak uang tunai yang dihasilkan perusahaan
dari kegiatan operasinya, sehingga para pengguna laporan keuangan tahu bagaimana posisi kas perusahaan dari operasinya, apakah menghasilkan net cash flow atau bahkan defisit cash dari operasinya. Dan secara umum informasi ditampilkan berdasarkan pada metode arus kas yang disiapkan perusahaan. Hal tersebut termasuk metode langsung dan tidak langsung. Atas laporan keuangan atau CAP adalah catatan atau informasi tambahan yang ditambahkan ke bagian akhir laporan keuangan. Hal ini bertujuan agar tersedia tambahan informasi kepada pembaca. Fungsi lain dari catatan atas laporan keuangan adalah membantu menjelaskan perhitungan item tertentu yang ada di laporan keuangan sehingga bisa memberikan nilai komprehensif terhadap kondisi keuangan sebuah perusahaan. Bukan hanya itu, melalui catatan ini, perusahaan bisa menyajikan informasi tentang hutang piutang, kelangsungan usaha, kewajiban kontingensi, dan informasi kontekstual lainnya. Nah, gimana sih cara membuat catatan atas laporan keuangan? Perhatikan struktur yang pertama, yaitu gambaran umum perusahaan. Yang kedua, kalian harus membuat penerapan pernyataan dan interpretasi SAK yang sesuai dengan aturan yang berlaku pada saat itu. Yang ketiga, kebijakan akuntansi penting. Pada bagian catatan informasi, harus tertulis dasar penyusunan, kepatuhan terhadap SAK, aset tetap, piutang usaha, dan masih banyak lainnya. Yang keempat, informasi tambahan dalam pos yang disajikan. Catatan atas laporan keuangan juga berisi tentang informasi tambahan dalam pos yang sudah tersajikan.